kasih Pak Hargo. Ini Bu Ratna dari tadi nih nggak sabar nih kelihatannya. Oke, Cuma silakan, gini, Pak Ratna. enggak Bu Ratna. Selamat siang Pak Hargo. Oke. Saya kenal Bapak itu nggak sengaja di layar-layar aja gitu. Tiba-tiba ada YouTube, kemudian saya dengar Bapak memprovokasi, kemudian saya ngikutin. Wih, keren banget Bapak ini gitu loh Pak. Iya betul. Terima kasih. Saya nggak sengaja kan, saya suka YouTube gitu kan. UGM tuh suka live show gitu loh Pak. Ya. Jadi saya follow subscriber gitu kan. Waktu itu lagi ada seminar nasional tentang cipta macam-macam lah di situ. Jadi saya dengan WIPO dulu dengan WIPO dan Kemenlu dulu ya. Supaya ngomong saya terstruktur, saya tulis nih Pak, takut kemana-mana ya. Yang pertama Pak Hargo, tadi saya mau komen apa yang disampaikan oleh Pak Talti ya, bagaimana tell you yang 30.000 students ya berkembang, sementara kita yang MM kecil, cute, cuma ada 100. Malah saya pernah ngajar kelas cuma 4 orang Pak. Loh, Pak. Tapi saya karena pandemi ini kan bergaulnya ke sana kemari kan Pak ya, cuma ada di layarnya, tiba-tiba udah di Eropa, tiba-tiba udah di Amerika kan gitu ya. Ada satu yang saya dapat dari mereka. We are small in size but big in value. Itu kata Singapura. Artinya tadi kata Pak Hargo, Singapura tuh sombong banget. Bener Pak, saya tuh introvert waktu saya kuliah di AIM. Saya lulusnya dari Asian Institute of Management di Filipina ya. Waktu itu terjadi peristiwa sampit Pak, yang orang bawa kepala itu loh Pak. Ya. Motor bawa kepala digiring-giring gitu pakai motor. Sampai mereka bilang, how come your people cannibalism? Itu satu. Yang kedua, how come your president is blind? Zaman Gus Dur ya. Ya, sakit saya Pak waktu itu. Sampai-sampai saya pengen pulang, ya udah nggak usah sekolah deh, ngapain sih kalau cuma dibully-bully gini gitu. Apalagi Filipino itu sukanya ngomong gitu loh Pak, India tuh sukanya ngomong talkative gitu loh. Kita orang Indonesia ngeri, sopan santun kan gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya lulus duluan Pak. Pokoknya memang orang Indonesia tuh keren banget, lahir di ending Pak, kayak Pak Hargo gitu ya. Jadi menunjukkan kalau gue bisa loh, kan gitu ya Pak ya. Nah, akhirnya saya pulang dengan membawa nilai-nilai American value dari business school itu, yang mengatakan bahwa bisnis itu adalah human laboratory. Yang diciptakan itu adalah konflik. Bagaimana kita membuat student yang satu sama student yang lain itu berantem gitu loh Pak. Kami kalau udah membahas kasus itu ya, sampai di kantin nggak mau ngomongan gitu loh Pak, saking sebelnya gitu ya. Apalagi ada lagi yang namanya struktur kelas itu, mereka membuat percobaan. Oh, tahun ini kita rekrut yang middle manager, tahun depan kita rekrut antara yang muda dan yang tua. Nah, waktu kelas saya tahun 2000 itu dari mulai dokter, alim ulama, kemudian tentara yang pernah ke Irak, kemudian direktur utama BIR di Filipina itu ada namanya BIR apa gitu ya. Jadi kita ribut rame gitu loh waktu itu. Jadi pengalaman saya mengatakan bahwa memang konflik itu harus diciptakan di kelas. Nah, akibat pandemi ini tuh semua hilang Pak. Gak bisa, karena tiba-tiba kita ngomong kayak radio rusak kan gitu ya. Nanti saya pengen dengar pengalamannya Pak Hargo menumbuhkan relasi emosional dengan student itu bagaimana, itu satu ya Pak. Yang kedua, peran bagi kita sebagai pendidik dan sebagai student untuk menyelesaikan persoalan pandemik ini yang konon kabarnya, ini saya catat lagi nih Pak. Pandemik itu adalah luka bagi semua orang, scars. Tidak terkecuali siapapun. Itu membuat kita luka bagaimana menyebutkannya. Sehingga kita kurikulumnya juga harus diubah. Student juga harus siap untuk menyelesaikan persoalan di rumahnya, karena mereka sekarang pulang kan Pak. Ada yang Jayapura, Kalimantan, segala macam gitu. So solve your own problem. Find your own problem. If you are a manager and a leader, dua Pak. Manager sekaligus leader. Itu nggak boleh dipisah. Pengalaman saya nih Pak ya, dari AIM. Kemudian satu yang terakhir Pak, how do we find hope?
Okay. How do we find hope to the student? Because sometimes the student ask me, "Ma'am, do I have hope?" I don't know. Ya, Pak. Oke, makasih. Ini pertanyaan berat-berat banget ini Bu, berat nih. Tapi ini saya jawab dengan real life stories gitu ya. Cerita mengenai dari yang terakhir misalnya, atau yang tengah pandemik itu membuat luka. Saya belajar dari seorang teman biotek ini sebetulnya, teman baik, dan dia menemukan satu cara untuk membuat produktivitas itu meningkat dalam situasi yang sulit untuk tanaman, karena dia basis agro gitu. Dan dia punya inovasi dan patennya dia punya juga untuk biofertilizer sebetulnya. Jadi apa yang dia lakukan adalah membuat luka di tanaman itu supaya tanaman itu tergugah, terbangun dan merespon dengan sebuah productivity. Jadi tanaman, saya katakan, kok kamu gitu? Iya, saya buat dia stres, Pak. Dia stres, dia apa respon, lalu buah di luar musim bisa kembangan. Jadi inovasi dia itu membuat buah, tanaman berbuah di luar musim dia bisa, dan setting tanaman itu bisa. Kemudian tanaman yang tadinya itu nggak produktif jadi produktif, kok bisa ya? Ilmunya adalah membuat tanaman itu stres. Loh, kalau buat stres kalau gitu dia nggak nyaman dong. Iya, kalau dia nyaman dia nggak akan pernah peduli dengan kamu kok. Dia hanya peduli pada dirinya, dia nggak tumbuh kembangnya, daunnya hijau ini. Dia suka itu, tapi dia nggak mau berbuah. Dari situ saya belajar mengatakan, pandemik ini challenge untuk orang bisa berbuah produktif. Tanaman itu hanya akan tumbuh daunnya, dan orang katakan, rimbun bagus. Iya, itu yang look. Ya, tapi kalau itu nggak membuahkan hasil, dia akan jadi ongkos. Nah, untuk dia produktif, lalu dia mempercepat metabolismenya dengan trigger, dengan stimulan. Pandemik itu membuat luka kehidupan manusia, tapi sisi lain ada peluang untuk mengakselerasi banyak hal yang tadinya nggak mungkin. Seperti buah nggak mungkin di luar musim, ini bisa dilakukan. Dan itulah men-challenge common practice yang selama ini menjadi ajaran dan dogma dalam pendidikan manajemen. Manajemen mengajari membangun network, bangun social networks. Pandemik, jangan kumpul-kumpul, jangan ngopi-ngopi, kalau bisa distancing physically, kalau bisa physical and social distancing, karena kalau begitu harus nanti mental health-nya berpengaruh. Ini kan kontradik, ngajari orang kita suruh ketemu, manajemen itu isinya adalah mingling, networking. Sekarang nggak boleh, fisik aja nggak ketemu, kalau ketemu ya harus distance, jaga jarak, dibatasi waktunya. Kok jadi sulit? Enggak, itu adalah koreksi atas arogansi ilmuwan manajemen yang over di dalam memandang pergerakan organisasi. Tanaman juga begitu. Jadi ini alamiah banget, itu scientific ternyata. Jadi pandemik adalah koreksi atas pendidikan manajemen yang terlalu over dalam memandang kepentingan interaksi, kepentingan karena itu akan memunculkan banyak, dan itu harus ada ilmu baru yang mengedepankan pada pentingnya kita social distancing, pentingnya kita physical distancing. Teknologi as enabler, oke. Komunikasi, komputasi, kalau itu nggak kita batasi over nanti. Jadi intinya hidup itu nggak boleh berlebih-lebihan kok. Artinya luka itu diciptakan by Yang Maha Pencipta untuk kita self correction, introspeksi dan retrospeksi. Ada kenangan nggak enak dengan pandemik, tapi introspeksi itu membuat kita bergerak ke depan dan kita nggak pernah bergerak mundur. Jadi luka itu akan membuat orang preserve banyak hal, agak konservatif, tapi cenderung nggak boros. Jadi sadar akan alam. Kalau gitu selama setahun itu konsumsi energi luar itu BBM itu turun drastik. Karbon emission turun. Secara total emisi karbon itu berkurang banyak karena pandemik selama 2 tahun. Kita nggak perlu carbon trading kok kemarin itu, dikasih pandemik selesai. Jadi polusi turun drastis, kota-kota turun emisi karbon. Bagus kan bagi environment, ya kan?
kebutuhan orang, tapi Pak, kebutuhan telekomunikasi meningkat. Iyalah, tapi kan sisi lain ya kebutuhan energi ya, isu renewable energy muncul. Kalau gitu ada inovasi yang berkembang di sana. Dulu orang meremehkan minuman jahe, kunir asem, apalagi lah minuman kampungan banget lah kayak gitu kan, kira-kira kan gitu. Sekarang orang rela membayar 40.000, 30.000, bahkan kemarin 100.000 itu namanya herbal jahe gitu. Mau-maunya amat beli segitu. Kalau dulu aja suruh buat sendiri nggak mau, gengsi lah ini. Sekarang itu minuman sajian tamu yang bergengsi kan. Kita bangga kembali dengan ginger, istilahnya jangan jahe lah, ginger ale. Waduh, kayak banget, aslinya itu jahe bakar, yaitu minuman angkringan aslinya. Kayak gitu aja. Nah, kenapa kita melupakan jati diri Bu Ratna? Nggak boleh dong. Kita itu minumnya jahe. Ya jangan bilang tape ketan, tape nggak level lah gitu. Ya branding sedikit. Ini yang terjadi. Indonesia sudah kelebihan dengan tadi over. Jadi aslinya kita itu adalah orang yang sebetulnya dekat dengan nature sebetulnya. Nah, ini sekolah bisnis nggak nyentuh karena kita masuk ke dalam tataran kapitalis yang lebih tinggi. Padahal kita sosialis. Pendidikan ini adalah, tapi ini bukan, jangan diartikan sosialis lalu saya left wing ya, jangan jalur kiri. Tapi kita too much on kapitalistik dan sedikit dengan sosialistik, dan kita harus mencari. Mau diberi judul manajemen Pancasila kayak mau disebut apa, itu yang menyeimbangkan antara aspek ketuhanan itu egois kan. Sama yang kelima itu keadilan sosial, itu sosialis. Kita itu prinsip values-nya bangsa Indonesia itu kombinasi antara kapitalis, individualistik dengan sosialis. Faktanya itu Pancasila itu ketuhanan kan nggak bisa. Ketuhanan kan ini individualis, ketuhanan individu. Tapi ditutup dengan social welfare. Lewat di tengah-tengah ini kita to be demokratik, tapi humanis. Yang ketiga ini yang mempersatukan itu sebetulnya. Kalau kita united, maka berbeda-beda suku bangsa, pulau, dan ini sebetulnya kita attach. Nah, bisakah kita masukkan values itu Pancasila sebagai values yang merekatkan perbedaan, converge tadi saya nyebutnya goal kongruensi, sehingga isu tentang berkaitan dengan ekstremitas dua kutub itu bisa kita jembatani. Nah, bagi saya itu pandemi impact lah beberapa mesti kan anggota keluarga kena impact pandemi juga ada kan gitu kan. Tapi saya melihat dari perspektif ini adalah testing, bukan lagi the water, tapi adalah testing the individual belief. Nah, aspek religiusitas di dalam pengajaran di kelas gitu, saya masukkan itulah tadi menjawab pertanyaan Ibu, gimana menawarkan hope. Saya belajar dari teman-teman kedokteran. Kalau saya nggak ngomong sama kedokteran dan teman-teman, karena saya mengawal alat kesehatan, inovasi alat kesehatan gitu. Jadi mengawal dari zip sampai hilir. Jinus itu saya ngawal dari zip sampai komersial. Saya harus interaksi dengan engineer, saya harus interaksi sama dokter spesialis. Saya ngatakan ahli matematik sama fisiknya itu. Saya tantang di depan, kamu menggunakan AI, artificial intelligence, kamu menggunakan logika aritmatik. Pak, saya katakan, yang pasti itu yang nggak pasti, dan itu di social science adanya. Bingung dia tadi, kurang ajar kamu katanya. Ilmu pasti, nggak pasti itu. Yang pasti itu yang nggak pasti. Di teman kedokteran saya challenge gitu juga. Dokter ini tahunya sok hebat kamu. Inventornya saya gituan. Ya saya enak aja karena saya mengelola proyeknya itu kan, jadi enak aja saya ngomong inventor. Nothing tulus, saya katakan. Saya hanya ingin mendudukkan bahwa kamu jangan terlalu arogan dengan ilmu kedokteran. Karena itu hanya tools yang kamu bisa pakai dan kamu nggak pasti itu. Yang pasti itu nggak pasti. Tadinya Pak Argo ini mikir akhir-akhirnya terbukti iya ya Pak. Ilmu saya kayak gini itu ternyata nggak bisa memastikan bahwa itu benar enggaknya. Modelingnya kok sampai sekian gini nggak ketemu. Lah iyalah itu jawabannya. Kita hanya berusaha, ikhtiar saya katakan. Jadi selalu ada hope kalau kita melangkah. Kalau Bapak nggak melangkah, there is no hope. Jadi bagaimana membangkitkan hidup? Move on. Let's do it.
Maka dari duit itu akan menghasilkan duit, saya katakan. Oh bener nih, saya dapat royalti sekarang. Nah Bapak kalau kemarin give up, nggak dapat harapan duitnya itu. Jangankan duit, nah, yang lain nggak dapat. Nah sekarang dia dapat duit, dapat rekognisi. Lalu mengambil tadi, iya ya Pak, dunia ini yang pasti itu yang nggak pasti, dan saya harus membuat kepastian kecil dari ketidakpastian itu. That's science yang terjadi. Jadi keilmiahan dalam ilmu manajemen nyambung dengan keilmiahan dalam ilmu-ilmu pasti. Dan manajemen kembali, ini adalah kombinasi antara science and art, delivering values ya, into impact lewat satu aksi. That's management. Pertanyaan sekarang adalah, bisakah School of Business Telkom ini delivering values dengan Indonesian context yang mengakomodasi antara religiusitas ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial lewat persatuan ini. Itu values luar level tinggi kan, itu mendesain Pancasila itu mikirnya panjang kok. Dan itu adalah valuesnya bangsa ini. Sering kita lupakan itu. Nah, itu langsung menjawab yang hope tadi itu. Satu lagi tadi apa? Luka sudah tak jawab, hope sudah tak jawab. Apa tadi satu ini? Itu Pak, peran during this pandemic, how do they play their role, educators and students? Okay, good. Jadi tadi saya di depan saya katakan, pandemik ini adalah momentum bagi sekolah bisnis untuk menunjukkan keberadaannya dan relevansinya. Tadi saya beri contoh dalam praktik. Saya menyampaikan ke keputusan manajemen, katakan switch untuk produksi oksigen 100% untuk kesehatan. Itu kalau nggak dilandasi kepentingan dalam tanda petik merah putih dan patriot, itu kita mikirnya ini mendingan saya jual ke ini kan lebih mahal, lebih enak, dan opportunity-nya akan muncul as a business. Tapi saya katakan enggak, ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa kita itu hadir. Dan ini adalah keberpihakan kita pada negeri ini. Kalau itu dijadikan, maka kita akan punya legacy. Bukan cari nama, tapi ini adalah bakti company pada negeri. Bagus diterima. Nah, bisakah kita mengatakan it is the time for us di dalam situasi pandemi ini memprovokasi dengan ideasi-ideasi yang tadi saya sebutkan, misalnya urusan ekonomi kesehatan itu akan menjadi objeknya bisnis 5 tahun ke depan, Bu Ratna. Loh, apa urusan dengan MM? Iyalah, MM aja ngurusin logistik aja nggak beres-beres kok. Nah, kenapa nggak itu jadi objeknya? Kenapa? Indonesia itu gelagapan selalu saja terjadi kalau ada kebutuhan inovasi, jumlahnya langsung banyak, brek gitu, situasinya hektik gitu, waktunya pendek, itu mesti gelagapan. Nah, bisa nggak kita memberi bekal pada sekolah bisnis, dan dosennya juga belajar, saya juga belajar juga gitu, bagaimana mengawal tadi kebutuhan oksigen dalam jumlah banyak, semua rumah sakit butuh, produksi kita terbatas, waktunya pendek. Sampai saya itu monitor terus sampai jam 2 pagi itu. Truknya sampai mana? Tronton sampai mana? Ini Sarjito udah habis, ini telemetri dan waktu tinggal 2 jam. Kalau nggak ada 100 orang akan mati. Saya telepon plan manager, plan dari Kendal sekarang truknya masih direalokasi sampai segitu. Bagaimana kalau tronton, tangki, lori gede itu, supaya bisa nyampe on time. Loh, padahal rumah sakitnya jalannya nggak bisa lewati lori, gimana caranya untuk Ini kan hektik dalam jumlah situasi hektik, kebutuhannya banyak, waktunya terbatas, barengan. Nah, itu baru satu contoh konkret. Sama halnya dengan nanti untuk kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan the new normal. Indonesia kan kemarin itu juga harga multivitamin itu, perusahaan-perusahaan yang produksi multivitamin tuh happy-nya luar biasa. Marginnya bisa 3 kali, profit dia happy lah dengan financial. Tapi masa iya itu yang diterus-teruskan kalau masyarakat nggak nanti diberdayakan, karena masyarakat akhirnya sadar bahwa itu ada di sekitar kita untuk produksi tadi ginger ale, padahal litan jahe aslinya, kunir asem, yellows, atau lemon grass, gaya banget itu adalah air serai kan gitu. Kenapa kayak kita lakukan? Jadi minuman serai, jahe, kunyit, asem,
Itu semua adalah menjadi bagian penting bagi sekolah bisnis. Ya, Dan pandemik itu adalah bisnis. Percaya nggak? Pandemik ini bisnis, Bu. Mulai dari semua vaksin sampai apa, multivitamin, obat, semuanya. That's business behind the pandemic. Gitu, Bu Ratna. Ya. Oke, makasih. Mas Abdullah. Terima kasih, Bu Ratna. Ya, Bu Ratna ini memang yang memberikan usulan untuk Pak Hargo ya, Pak Hargo. Ya. Untuk mengundang Bapak ke sini, dan Bu Ratna ini memang pertanyaan berat, tapi berat badannya ringan ya Bu Ratna ya. Makanya bisa kemana-mana. Ya, silahkan selanjutnya Pak Abdullah.